Kabupaten Malang Lensa Barometer Indonesia, Wakil Bupati Malang Derdidik Gatot Subroto SH. Menerima kunjungan kerja dari Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Timur pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Didik Gatot Subroto Wakil Bupati Malang didampingi para OPD Kabupaten Malang menyampaikan, pemerintah Kabupaten Malang tahun ini sudah mulai berproses perubahan, satu diantaranya Kepanjen menjadi wilayah ibu kota baru. Kita mendorong percepatan pertumbuhan perkembangan Kepanjen menjadi ibu kota Kepanjen, tandas Wakil Bupati. Yang kedua, wilayah-wilayah yang lahan hijau, dengan harapan ruang investasi bisa terbuka. Kemudian dalam rangka kegiatan-kegiatan secara khusus infrastruktur pun ini tidak ketinggalan. Kemudian pemerintah daerah persiapan beberapa hal, salah satunya memperkuat investasi. Ini tidak terkendala dengan proses perizinannya, itu yang pertama. Kemudian pemerintah daerah juga sedang mempersiapkan beberapa hal lainnya, salah satu diantaranya memperkuat RDTRK di beberapa wilayah yang hari ini status jalan dari kabupaten yang awalnya menjadi beban jalan kabupaten diserahkan menjadi beban pemerintah provinsi, dan sebaliknya ada pertukaran wilayahnya ke provinsi dijadikan kabupaten, dan dari kabupaten dari nasional diserahkan ke provinsi. 2 atau mungkin 1 bulan kemarin Pak, ini juga di dalam rangka kita support, artinya SK Guguk kemarin kita pergunakan sebagai penguat dalam rangka penetapan dalam bentuk SK Bupati dalam kaitannya menetapkan mana wilayah-wilayah jalan desa dan mana wilayah-wilayah jalan kabupaten, kaitannya kami efisiensi anggaran, sehingga dengan anggaran kami yang sangat terbatas, beban untuk infrastruktur khususnya jalan ini berat banget. Akhirnya kami harus memaksakan diri kembali gitu ya, memisahkan antara jalan desa dengan jalan kabupaten. Besar harapannya nanti DD sebagian juga harus dikonsentrasikan pada silip-silip jalan desa yang nanti akan menghubungkan menuju jalan kabupaten. Kemudian secara umum kemarin kami juga mencoba membuat sebuah terobosan pemikiran bagaimana sebenarnya kita menangkap yang diaturkan oleh Pak Ketua Banmus. Satu kelebihan, 1 poin hari ini Batu itu kepariwisataannya amat sangat luar biasa. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang, kemarin kami mendorong kepada Pak Bakorwil adalah duduk bareng, undang para kepala daerah supaya egosentris ya, ego sektoral dari masing-masing kepala daerah bisa ditekan kita berbicaranya untuk masyarakat Kabupaten Malang, dengan harapan ya konsep pembangunan ini bisa bersinergi. Mana-mana yang menurut kami penting kiranya lintas Bapeda itu dulu bareng pada wilayah-wilayah tertentu, seperti kita berbicara pengairan antara hulu dan hilir tidak mungkin semuanya itu dikerjakan oleh kabupaten. Antara Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang bersinergi. Itu 1 poin yang kapan hari sempat kami sampaikan kepada Pak Bakorwil. Alhamdulillah MOU berlangsung. Nah, dalam proses perjalanannya, nah kami yang juga sedang mengikuti itu yang paling utama. Kemudian yang kedua Bapak, saya melihat tahu persoalan sumber air yang kita lakukan sekarang mungkin kaitannya dengan perbatasan, karena setelah kita evaluasi Permendagri yang terbit tahun 2017, kemarin kita evaluasi tahun 2012, kemudian 2017 kita lakukan revisi kaitannya dengan batas wilayah, dan terakhir sebenarnya tahun 2022 karena siklusnya 5 tahunan kita evaluasi, ternyata masih ada wilayah-wilayah kita yang berpotensi untuk terjadi konflik kembali. Di Kabupaten Malang lebih bertumpu sebagai secara geografis memang melingkupi ketiga area sekitar Malang yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kota Malang. Nah, untuk itu
sangat menarik statement bahwa bagaimana transportasi, bagaimana pengembangan wilayah ini menjadi hal yang penting bagi Kabupaten Malang. Penyelesaian di jalan, kalau menurut hemat kami tidak akan ada akhirnya, karena memang tren jalan belum mampu memenuhi secara keseluruhan pergerakan masyarakat kita. Bagaimanapun pergerakan masyarakat dan ekonomi selalu berkembang dari masa ke masa seiring dengan perkembangan yang ada di wilayah. Kami pernah mengusulkan ada sistem komuter untuk Malang Raya. Nah, ini yang sepertinya terakhir ini terpinggirkan karena memang isunya kurang seksi. Kalau untuk komuter tidak ada sisi bisnisnya dari misalnya penjualan kendaraan atau lain-lain. Kami mengusulkan hal itu kalau memang memungkinkan di RT RW provinsi bisa dimunculkan lagi mengingat kebutuhan dan tren ke depan. Kalau kita mau menjadi daerah yang maju, salah satunya ketepatan pelayanan perkereta apian. Ini menjadi tren masa depan, Bapak, karena terus terang kalau kita mengaca ke Jepang atau Eropa, itu angkutan yang paling umum adalah angkutan kereta api. Jadi memang Malang Raya ini kota yang sangat unik dan paling penting sekali di Jawa Timur. Karena uniknya ngatur Malang itu sulitnya luar biasa. Ya karena tengah-tengah kotanya unik, kiri kanannya rata-rata dikuasai oleh perhutani. Memang begini, saya mohon nanti dari kawan-kawan Dinas Pertanian, juga kawan-kawan yang saat ini bekerja, mumpung RT RW kita ini salah satu fokus utamanya adalah mengatur laut sebenarnya. Jadi betul Pak Bupati, 0 sampai 12 mil kan milik provinsi. Ini mau kita atur memang. Walaupun Jakarta itu masih gandul. Karena kita atur PLB 3 pendapatannya itu kurang. Nah ini masih terlalu dulu. Yang kedua, khusus Malang Selatan, memang saat ini kita juga lagi mendorong. Salah satunya adalah bagaimana jalan lintas selatan itu memang saya paham sekali lah. Kabupaten anggarannya terbatas sekali, oleh sebab itu provinsi memang hubung hari ini juga ada ketua komisi D dan ketua komisi A, di mana nanti Pak Korwil yang mulai berperan. Kalau tidak, pasti ada 34 titik Pak sebetulnya yang saat ini harus direvisi. Biar siapa yang bertanggung jawab wilayah itu. Yang ketiga, memang salah satunya adalah masalah tadi TPA. Memang saat ini Ibu ini lagi dirancang bangun lagi. Memang kesannya itu milik kota, padahal itu nanti dipakai itu regional yang Malang Raya. Memang yang paling utama dari proses itu adalah bagaimana nanti memaksimalkan potensi sampah itu dimanfaatkan. Hari ini Pak Wali Kota lagi ke Cina urusan sampah. Ya saya berharap nanti Bupati dan Wakil Bupati juga urusan sampah jangan di Cina sebenarnya. Yang paling hebat di Eropa, terutama di daerah Skandinavia. Dulu kita harus ke sana juga. Ya, kita silaturahmi dalam rangka untuk melihat situasi di Malang Raya. Ya. Saya sebagai anggota DPR provinsi yang berangkat dari Malang Raya ingin mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di Malang Raya, di mana kita ingin Malang Raya ini bisa sinergi, tidak ada ekosektoral, di mana salah satu kita ini adalah satu kesatuan. Jadi tidak boleh ada yang merasa membangun daerahnya sendiri tapi tanpa memikirkan dampak untuk daerah lain. Terutama tadi yang kita sampaikan adalah permasalahan juga masalah wisata yang selama ini jalannya ikut Kabupaten Malang, tapi Kabupaten tidak bisa menikmati secara maksimal. Ya. Karena pengelolaannya tetap dikelola oleh perhutani. Ya, ini permasalahan yang harus segera diatur. Karena kita juga menginginkan nanti Kabupaten Malang ini bisa mendongkrak PAD dari sektor wisata. Karena itu sangat strategis wisata kita ini. Sayang kita Kabupaten Malang ini tidak bisa mengelola secara maksimal. Ini yang juga harus menjadi perhatian. Juga tentunya kita ingin mendorong
untuk jalur lintas selatan ini segera selesai, tol yang arah ke Panjen tembus Blitar juga bisa segera rampung, karena itu menyangkut untuk mengurangi dan mengurai kemacetan yang ada di wilayah kota. Oke, Pak. Untuk ini Pak, infrastrukturnya ini Pak, gimana? Ya, infrastrukturnya tentunya ini perlu dibicarakan baik dengan provinsi maupun pemerintah pusat, karena pemerintah provinsi kan tidak punya wilayah. Wilayah kita itu ya Jawa Timur, sehingga ini perlu ada titik temu antara pemerintah provinsi dengan Malang Raya ini, sehingga agar permasalahan yang menyebabkan orang itu kalau masuk Malang itu kok macet. Iya, betul. Ini kan permasalahan. Ya. Jadi bayangan mereka mau masuk Malang udah macet. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan kalau tol ini kan udah terbangun, tentunya akan mengurangi kemacetan. Karena apa? Orang yang daerah-daerah ini yang biasanya mau ke Surabaya mesti